Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Kita pada pertemuan secara tidak langsung ini saya akan membahas tentang mengapa terjadi persoalan lingkungan dalam sejarah Barat. Saya pada video kali ini hanya ingin memberikan satu ulasan yang singkat. Nah, kalau kita kaji secara lebih mendalam ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi ini sebagai pengantar saja agar kita bisa dapat bahan untuk pertemuan berikutnya ya, yang lebih panjang. Jadi ada satu kata kunci yang perlu kita pahami, yakni disenchantment of nature. Disenchantment ini kecewaan, tapi kalau kita maknai secara istilah maka maknanya adalah penghilangan pesona. Penghilangan pesona ini terkait dengan bagaimana melihat alam sebagai sesuatu yang mekanik. Alam itu hanya itu saja, tidak melihat apa yang ada di sebalik alam atau apa yang ada melampaui alam. Pesona itu seperti apa? Pesona itu adalah misalkan begini, kita memakai baju, jangan baju, kita memakai jaket misalkan. Jaket itu sebenarnya harganya biasa aja. Terus banyak juga jaket yang serupa, cuma modelnya juga misalkan biasa aja, cuma kita terus memakainya dan senang memakainya. Karena apa? Karena ternyata baju itu adalah pemberian dari orang yang sangat kita sayangi misalkan. Nah, sehingga baju itu bukan sekedar baju, tapi baju itu memiliki pesona. Karena baju itu diberikan oleh orang yang menyayangi kita dan kita juga sayang kepadanya. Nah, jadi itulah pesona. Pesona itu sesuatu yang ada di luar, tetapi itu melekat pada hal itu. Nah, ketika Barat menjadi modern ya, tumbuh modern ya, kemudian kita mengenalnya sebagai Barat. Nah, salah satu karakteristik yang paling mendasar itu adalah penghilangan pesona dari alam. Sehingga ketika berhadapan dengan alam, alam itu dilihat sebagai sesuatu yang harus dikuasai, sesuatu yang harus dieksploitasi bahkan. Nah, sehingga terjadilah sebuah kerusakan. Nah, belum lagi kita bisa memahami dalam konteks kapitalisme. Nanti kita akan kaji ya bagaimana hubungannya kapitalisme dengan persoalan lingkungan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa persoalan lingkungan ini menjadi hal yang penting ya, dalam politik, karena lingkungan ya, dalam praktik politik itu menjadi modal basis bagi konsolidasi politik. Karena politik butuh biaya dan biaya itu didapat dari hasil mengolah, mengeksploitasi, mengambil dari alam. Dan
pada saat bersamaan juga alam ini menjadi tujuan dari politik itu, penguasaan ekonomi. Orang menguasai politik dalam rangka untuk menguasai ekonomi. Nah, bagaimana kita bisa memahami ya oh, hal ini ingin berputar gitu. Nah, kita nanti akan kaji lebih dalam lagi terkait hal ini. Nah, jadi boleh saya simpulkan di bagian yang ketiga, poin yang ketiga, lingkungan itu menjadi satu persoalan yang besar karena secara asasi dari sifat kebudayaan di barat, lingkungan itu menjadi sesuatu yang terpisah. Ya, dalam peradaban-peradaban yang lainnya atau dalam kebudayaan yang lainnya, misalkan yang saya ketahui, misalkan dalam Islam ataupun dalam Konfusian, alam itu adalah sesuatu yang seimbang, sesuatu yang harmonis, sehingga persoalan-persoalan lingkungan itu tidak muncul menjadi sebuah persoalan yang besar dan genting. Nah, tiga hal ini yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam, dan tolong dipersiapkan ya, coba tolong diperhatikan, di searching ya, dicari